Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di saat yang indah dan berharga ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kami, memimpin kami kepada jalan-jalan-Mu yang baik dan benar. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari betapa rapuhnya kehidupan kami tanpa campur tangan dan arahan daripada-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema bangsa Moab dalam Alkitab. Nats utama dalam firman Tuhan saat ini kita bisa baca di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17 dan Yeremia 48 ayat 42. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 48 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat sebuah tema yang sangat kaya akan pelajaran rohani, yaitu mengenai bangsa Moab. Seringkali bangsa ini disebut dalam konteks negatif di Alkitab. Namun Tuhan justru memakai satu pribadi dari bangsa ini untuk menyatakan kasih karunia dan rencana keselamatannya. Kita akan melihat asal-usul bangsa Moab. Bangsa Moab berasal dari Moab, anak dari hubungan inses antara Lot dan anak perempuannya, seperti yang dicatat di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Dari awal, asal-usul mereka sudah mengandung unsur dosa dan ketidaksucian. Mereka tumbuh menjadi bangsa yang menyembah berhala, terutama dewa Kemos, dan hidup dalam permusuhan dengan Israel. Mengapa Allah tidak berkenan kepada Moab? Ada beberapa alasan mendasar. 1. Permusuhan terhadap Israel. Moab tidak menyambut Israel saat keluar dari Mesir, malah berusaha mengutuki mereka seperti yang dicatat di dalam kitab Ulangan 23 ayat 3 sampai ayat 4. 2. Menggoda umat Allah berbuat dosa. Melalui perempuan Moab, umat Israel jatuh dalam percabulan dan penyembahan berhala. Kita bisa baca di dalam Bilangan 25. 3. Penyembahan berhala. Moab menyembah dewa Kemos yang sangat dibenci Allah, seperti dicatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 7. 4. Kesombongan. Dalam Yeremia 48 ayat 42, Allah berkata, Moab akan dihancurkan dari menjadi bangsa, sebab ia telah membesarkan diri terhadap Tuhan. Hukuman dan nubuat atas Moab. Melalui para nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Sefanya, Tuhan menyatakan bahwa Moab akan dihukum karena dosa dan kesombongannya. Nubuat ini tergenapi dalam sejarah ketika
Moab akhirnya dikalahkan dan dihilangkan dari peta politik. Rut, terang dari Moab. Namun kisah bangsa Moab tidak berakhir dalam murka. Rut, seorang wanita Moab, berkata kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Dicatat di dalam kitab Rut 1 ayat 16. Ia meninggalkan penyembahan berhala dan menerima Allah Israel karena kesetiaannya. Rut menikah dengan Boas dan menjadi nenek moyang Raja Daud, bahkan Yesus Kristus, seperti yang dicatat di dalam Matius 1 ayat 5. Pesan utama di sini adalah tidak ada bangsa atau individu yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia Tuhan. Aplikasi untuk kita hari ini. 1. Jangan menilai seseorang hanya dari latar belakang atau masa lalunya. Tuhan melihat hati dan kesetiaan. 2. Waspadai kesombongan rohani. Seperti Moab, kita bisa jatuh jika membesarkan diri terhadap Tuhan. 3. Pintu pertobatan selalu terbuka. Sama seperti Rut, siapapun yang bersedia berserah kepada Tuhan akan dipakainya luar biasa. Di akhir firman Tuhan ini sama-sama kita diingatkan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, namun juga penuh kasih karunia. Bangsa Moab adalah cerminan manusia yang jatuh dalam dosa, tetapi melalui pertobatan dan iman seperti Rut, kita semua beroleh tempat dalam kerajaannya. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.